Landasan filosofis kurikulum. Seberapa pentingkah filsafat bagi pendidikan? Filsafat sangat penting bagi pendidikan karena tanpa filsafat, pendidik akan kehilangan pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan meningkatkan program pendidikan. Pendidikan tidak terlepas dari kurikulum. Kurikulum memuat pedoman dan arahan tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kompetensi apa yang perlu dikuasai oleh anak agar ia kelak bisa menjadi orang yang diinginkan sehingga ia fungsional dengan baik di masyarakat. Filsafat dan kurikulum sangat berkaitan. Filsafat memberikan dasar bagi pendidik dan pengembang kurikulum untuk menentukan fondasi yang kuat dalam mendesain kurikulum, menemukan alternatif kurikulum yang tepat, mata pelajaran yang relevan, materi ajar yang serasi, metode yang ampuh, sistem evaluasi yang terpercaya, dan arah perbaikan kurikulum yang benar dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang baik. Ada 4 filsafat yang menjadi dasar kurikulum. Yang pertama, perennialisme. Kedua, esensialisme. Ketiga, progresivisme. Dan yang keempat, rekonstruksionisme. Yang pertama adalah perennialisme. Perennialisme merupakan salah satu aliran filsafat tradisional yang berakar dari filsafat realisme. Fokus kurikulum menurut aliran filsafat ini adalah mata pelajaran klasik, analisis literatur, dan kurikulum tetap. Menurut aliran filsafat perennialisme, tujuan pembelajaran adalah mendidik siswa agar menjadi orang yang rasional. Kedua, esensialisme. Esensialisme merupakan aliran filsafat klasik yang berakar dari aliran filsafat realisme dan idealisme. Menurut filsafat ini, fokus kurikulum adalah keterampilan pokok yang terdiri dari membaca, menulis, dan berhitung, serta mata pelajaran esensial yaitu bahasa Inggris, aritmatika, sains, sejarah, dan bahasa asing. Tujuan pembelajarannya adalah untuk mengembangkan kemampuan intelektual siswa dan mendidik siswa agar menjadi orang yang kompeten. Yang ketiga, progresivisme. Filsafat progresivisme dikembangkan berdasarkan filsafat pragmatisme sebagai bentuk protes terhadap pendidikan tradisional perennialisme dan esensialisme. Karena kedua aliran filsafat tersebut lebih mementingkan kemampuan intelektual siswa melalui mata pelajaran tanpa mempertimbangkan minat, bakat, dan juga potensi siswa. Fokus kurikulum pada filsafat progresivisme berdasarkan pada bakat dan minat siswa, serta pengembangan kemampuan individual agar mereka mampu memecahkan masalah. Pembelajaran terfokus pada kegiatan belajar yang berupa proyek dan pengalaman belajar siswa. Tujuan pembelajaran menurut aliran filsafat progresivisme adalah untuk meningkatkan kehidupan sosial demokratis. Yang keempat, rekonstruksionisme. Filsafat rekonstruksionisme berakar pada ide sosialistik dan utopia pada akhir abad 19 dan awal abad 20 dan merupakan pecahan dari kaum progresivisme. Menurut filsafat ini, fokus kurikulum adalah penekanan pada penguasaan ilmu-ilmu sosial dan metode riset. Sedangkan tujuan pembelajaran menurut aliran filsafat ini adalah mempelajari ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah sosial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jadi, kesimpulannya adalah filsafat merupakan salah satu dasar kurikulum. Ada 4 filsafat utama pendidikan yang menjadi landasan kurikulum, yaitu perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Biasanya, sekolah-sekolah menggunakan lebih dari satu aliran filsafat. Bahkan, ada yang menggabungkan keempat filsafat tersebut sebagai dasar penyusunan dan pengembangan kurikulum. Filsafat pendidikan yang dijadikan pedoman oleh suatu sekolah tergantung pada kondisi dan situasi sekolah tersebut. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih.